Hai, berjumpa lagi dengan saya Bu Wida. Kali ini saya akan memberikan tips mengenai cara mengajarkan mewarnai pada anak. Ya. Perlu bunda-bunda ketahui cara mengajarkan mewarnai pada anak itu sesungguhnya ada tahapan-tahapannya. Tentu saja tahapannya adalah dari mudah ke sulit ya. Untuk pertama kali kita mengajarkan mewarnai pada anak, jangan kita arahkan ke arah tema terlebih dahulu, tetapi kita arahkan karena dari fokus dari anak mewarnai itu adalah dia bagaimana cara memegang krayonnya ya, atau pensil warna ataupun pensil warna atau alat-alat bantu yang lainnya ya, adalah cara dia menggerakkan ya. Penekanannya adalah menggerakkan dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Ini harus dikuasai dulu oleh anak, dan kelenturan dia dalam menggerakkan tangannya, nah, plus dengan cara memegang alat tersebut dengan benar, dengan baik. Jadi itu harus dikuasai terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengajarkan pertama kali mewarnai pada anak, sebaiknya kita juga memperhatikan bentuk dari gambar yang akan diwarnai oleh anak tersebut. Jadi kita, karena tadi penekanannya anak harus menguasai gerakan kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Jadi bentuk persegi panjang atau bentuk persegi sama sisi itu adalah bentuk yang saya anjurkan ketika kita mengenalkan tahapan pertama kali mengajarkan anak mewarnai ya. Bunda bisa lihat ya. Terus Bu Ida, untuk dari segi alatnya rekomendasinya apa? Oke, yang saya rekomendasikan tentu saja mungkin ketika anak belajar untuk menggerakkan mewarnai, sebaiknya kita menggunakan krayon. Kenapa? Karena misalnya krayon itu ukurannya besar, kemudian anak tidak capek untuk posisi mewarnainya. Kalau misal pensil ya, dengan ukuran gambar seperti ini membutuhkan proses yang cukup lama. Padahal kan ini istilahnya anak kan tujuannya pasti mengerti gitu ya. Ini harus dipenuhi anak ya. Dia ingin cepat-cepat. Ketika ini cepat-cepat, apa yang terjadi? Karena ini space-nya kalau untuk menggunakan pensil ini cukup besar, ya kan, space-nya. Pensil itu apa? Ukuran ujungnya itu berbeda dengan krayon, sehingga dia membutuhkan proses cukup lama. Nah, tetapi kalau memang Bunda tidak punya alat lain ya berarti gunakan pensil. Cuma memang mungkin ukuran dari bentuknya ini agak lebih dikecilkan ya. Jadi disesuaikan dengan alat yang kita punyai. Kemudian ukuran gambarnya kita sesuaikan juga. Inti poinnya adalah jangan memberikan terlalu ukuran langsung besar ketika posisi tahapan pertama kali mengajarkan mewarnai, karena dia akan frustasi kalau misalnya kok nggak selesai sih, lama sekali. Nah, karena diingat ketika posisi pertama kali itu kan tahapan konsentrasi mereka masih sangat rendah sekali. Jadi ketika ini sudah terbiasa, anak sudah menyukai kegiatan mewarnai, maka dia akan enjoy. Jadi ukurannya agak lebih besar, dia akan tetap enjoy. Tapi untuk tahapan perkenalan untuk mewarnai ini, istilahnya kita belum tahu sejauh mana dia tertariknya, sejauh mana kemampuan dia dalam teknik mewarnainya. Jadi kita harus menyelesaikan bentuk gambarnya sama bahan yang kita gunakan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Nah, kembali lagi, ketika kita menggunakan krayon ya,
Gerakan ini ada macam-macam. Nah, ya, untuk tahapan yang pengenalan mewarnai, sebenarnya ada krayon yang saya rekomendasikan, ya, yaitu krayon silky krayon. Dimana disebut dengan silky krayon karena krayon ini teksturnya sangat lembut sekali, bisa untuk ketika ditambahkan air nanti dia akan hasil menjadi cat air. Dikira kalau misalnya untuk bisa digunakan untuk cat air ya, jadi dikasihkan nanti hasilnya dikasihkan kuas, dikasihkan air, dikasihkan kuas ya, sedikit itu juga bisa ya. Ataupun untuk menabur ini saya rekomendasikan, sangat saya rekomendasikan. Oke, Wida, terus terkait dengan warna. Nah, ketika pertama kali biasanya umumnya kan berarti kita kaitkan dengan warna primer ya. Itu misal warna merah, kuning. Kalau kuning mungkin belum saya anjurkan ya, karena nanti untuk tahapan pertama kali mewarnai, kalau kuning kan nggak begitu kelihatan. Jadi saya rekomendasikan kuning terus merah dan biru untuk digunakan. Ya. Pilih salah satu. Jadi fokusnya satu warna saja tuh ya. Nah, ini saya menggunakan silky krayon ya, dimana ini ada yang ukuran agak besar, ini ukuran agak kecil. Kebetulan yang sudah saya buka adalah ukuran agak lebih kecil. Saya akan menggunakan warna biru, merah. Saya akan menggunakan. Nah, ketika kita mengajarkan pada anak, kita mau konsepkan, kita kenalkan mau ke arah mana terlebih dahulu. Kalau kita mau mengenalkan konsep arahnya adalah bentuk, gerakannya dari kanan ke kiri, maka dari kanan ke kiri. Anak-anak, kita mulai mewarnainya dari ujung atas menuju ke bawah. Gerakan. Kanan kiri, tapi kita mulai dari atas ke bawah. Kanan ke bawah. Nah, jadi ini harus konsisten. Kanan ke bawah, kanan ke bawah, kanan ke bawah. Dari kita ke arah kanan, dari atas ke bawah, tapi gerakannya adalah gerakan. Ini harus konsisten, karena nanti tidak akan hasilnya apa ya. Anak-anak, kalau masih ada sisa di sini, gunakan pelan-pelan ya. Kita gerakan posisi garis, dari garis kita mengarah ke dalam. Memastikan lubangnya tertutup. Dari garis masuk ke dalam.
dia tidak keluar garis, maka ketika ini sudah hampir penuh semuanya tapi posisi garisnya masih ada bolong-bolong, nah seperti ini ya, terlihat dari jauh juga posisinya satu arah. Jadi kita mengambilkan gimana mulai satu arah. Nah, dapat terlihat sekali kan kenapa alasan saya menggunakan bentuk persegi panjang atau persegi 4 ya, kita gunakan sebagai bentuk mengisi warna ini, mewarnai pada anak agar anak mudah. Kalau bentuknya lingkaran itu adalah rekomendasi selanjutnya ketika sudah anak ini sudah lancar ya, itu adalah rekomendasi selanjutnya. Karena kalau lingkaran itu kan bentuknya ini lengkung, nah ini lengkung ini loh, kalau sudah anak itu lancar luwes baru kita memberikan kegiatan yang istilahnya bentuk geometrinya itu memerlukan gerakan lengkung. Kalau dia sudah lancar dari sisi kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri, atas bawah, horizontal, vertikal, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Ini saya contohkan bentuk persegi panjang lagi jikalau kita menggunakan sekarang mengajarkan dari posisi teknik dari atas ke bawah. Anak-anak, kita letakkan krayon kita di pojok sebelah kiri kita. Dan kita tarik krayonnya atas bawah, dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, perhatikan ibu ya, dari ini nggak usah kalian paksakan harus panjang sekali, tidak, sesuai dengan pilihan kalian, tangan kalian ya. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, stop, atas bawah, 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 atas bawah. Hati-hati kalau sudah sampai mau garis tepi garis. Nah, yang bolong kita penuhi lagi, yang bolong dengan posisi atas bawah, sehingga tidak ada bolongnya. Ingat, ketika berada di pinggir berarti kita memulainya dari garis terus masuk ke dalam, garis masuk ke dalam. Nah, ini perlu ketelatenan dari anak. Mulainya dari caranya tetap usahakan mengikuti polanya. Ini berarti dari garis ke dalam, 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 garis
Nah, bisa dilihat ini hasilnya ya.
Ini saya akan mencontohkan bentuk lingkaran. Mohon maaf, lingkaran mungkin tidak sempurna karena tadi membuatnya dengan tidak menggunakan alat sehingga lingkarannya tidak bentuknya sempurna. Perhatikan, lihat kalau misalnya ini digunakan untuk yang pertama kali, nah lihat tingkat kesulitannya sulit, ya, karena bentuk lingkaran itu kan tidak sama sisinya, ini ada garis lengkungnya. Nah, kita memberikan instruksi juga agak sulit untuk anak, ya. Nah, atas bawah. Kita pakai posisi mewarnainya atas bawah, atas bawah, atas bawah. Wow. Terus di sini dia sudah mulai istilahnya hati-hati sekali karena bentuk antara sisi tengah sama ke arah pinggir itu, ya, garisnya. Nah, di sini sudah sangat hati-hati sekali, ya. Nah, ini kan harus kita dapat dilihat, ya, dengan kita menggunakan seni krayon hasilnya warnanya sangat terang sekali, ya. Bisa dilihat perbedaannya dan sangat empuk sekali. Ini krayon yang saya rekomendasikan untuk anak usia 2-3 tahun, ya. Kalau belum mengajarkan, lihat, ini perlu proses yang, ini saya nggak menganjurkan ini sebagai tahapan yang pertama kali gambarnya kita, apalagi bentuknya sudah mengarah kepada tema. Nah, ini anak baru pertama kali kita ajarkan mewarnai, ya. Apa yang terjadi? Dia baru belajar untuk menggerakkan, ya. Ketika ini detailnya terlalu banyak, ya, terus rumit, terlalu kecil, dan ini apa yang terjadi? Ini teksturnya sudah berbeda-beda, maksudnya ukuran gambarnya kan sudah berbeda-beda karena detailnya makin banyak. Nah, apa yang terjadi? Nah, anak-anak ini ini pertama kali, ya kan? Jadi otomatis dia pasti akan keluar garisnya akan lebih dominan dibandingkan dengan kita menggunakan persegi panjang atau persegi 4 sama sisi, ya, itu berbeda sekali. Oke, bunda-bunda, itu tips dari saya mengenai cara mengajarkan mewarnai pertama kali untuk anak, ya. Oke, mudah-mudahan tips saya ini berguna untuk bunda-bunda semuanya. Sampai ketemu pada tips-tips saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.